atau tidak kisah-kisah tersebut, namun ternyata kisah-kisah tersebut banyak menarik keingintahuan orang-orang sehingga menjadi kisah terkenal di dunia. Namun kisah-kisah berikut konon bukanlah dongeng belaka karena memiliki banyak saksi, terutama dari orang-orang terkenal yang menyaksikannya. Seperti Perdana Menteri Inggris yang terkenal Winston Churchill pernah mengaku melihat penampakan Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln. Ada juga kisah Ratu Wilhelmina dari Belanda yang juga mengaku pernah melihat penampakan Abraham Lincoln di White House Amerika Serikat. Dari sekian banyak kisah mistis di dunia, berikut 7 kisah mistis paling terkenal di dunia versi On The Spot. Kisah mistis pertama adalah datang dari kerajaan Inggris. Anne Boleyn yang merupakan istri kedua dari Raja Henry VIII yang juga ibu moyang dari Ratu Elizabeth I sempat 3 tahun menjadi permaisuri Raja Henry sebelum akhirnya Raja mencampakkannya karena bosan. Namun untuk menyingkirkan permaisuri bukanlah hal yang mudah. Sekalipun Raja, ia harus memiliki alasan kuat. Untuk itu dibuatlah tuduhan bahwa permaisuri Anne Boleyn telah melakukan perzinahan, insest, dan sihir. Para sejarawan percaya bahwa semua tuduhan itu adalah palsu. Tuduhan-tuduhan berat ini menghantar permaisuri yang malang ini ke hukuman pancung pada 19 Mei 1536. Sejak kematiannya, konon roh Anne kerap menampakkan diri di sejumlah tempat berbeda, di antaranya Hever Castle, Bleaking Hall, dan Marwell Hall. Tapi yang paling terkenal dan sering muncul ada di Tower of London, tempat terakhir dia ditahan. Kabarnya beberapa orang yang menjadi saksi mata melihat sosok supranatural Anne Boleyn sama seperti ketika ia masih hidup, cantik dengan gaun yang indah. Namun yang tidak beruntung akan melihat penampakannya tanpa kepala. Selanjutnya adalah kisah mistis terkenal tentang Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln. Kabarnya, beberapa waktu sebelum Abraham Lincoln tewas dibunuh, Abraham sempat menceritakan mimpinya yang aneh pada anggota kabinetnya. Presiden yang tewas di usia 56 tahun itu bermimpi masuk ke sebuah rumah pemakaman berwarna putih, dan di sana ia bertemu dengan seorang pelayat. Dalam mimpi itu, Abraham bertanya tentang orang yang meninggal itu, lalu ia mendapat jawaban bahwa orang itu meninggal karena dibunuh. Di kemudian hari ternyata Abraham Lincoln tewas dibunuh, dan cerita mimpinya tersebut jadi melegenda dan diceritakan secara turun-temurun. Karena Abraham meninggal dengan tak wajar, banyak orang yang mengatakan hal itu menyebabkan penampakan Abraham di sejumlah tempat di White House, istana kepresidenan Amerika Serikat. Konon, banyak pengunjung White House maupun penghuninya melihat penampakan tersebut. Sejumlah tokoh terkenal pun mengaku pernah melihat penampakan itu, seperti First Lady Grace Coolidge, Ratu Wilhelmina dari Belanda, bahkan Perdana Menteri Inggris yang terkenal Winston Churchill. Churchill pernah bercerita ketika ia baru saja habis mandi dan dalam keadaan segar, ia berjalan menuju kamar tidur. Kemudian alangkah terkejutnya ia ketika memandang ke perapian. Tampak Abraham Lincoln berdiri di dekat perapian. Entah benar atau tidak pengalaman Winston Churchill ini, namun yang pasti beberapa orang mengalami hal yang sama. Selanjutnya adalah kisah mistis dari Filipina. Ternyata Filipina memiliki kepercayaan tentang penampakan yang terkenal dan orang menyebutnya White Lady. Yang disebut White Lady karena penampakan wanita itu mengenakan pakaian gaun panjang berwarna putih. Penampakan perempuan yang ada di Quezon City tersebut memang masih kontroversi. Ada yang percaya, tapi ada juga yang menganggapnya tipuan semata. Namun mayoritas penduduk mempercayai hal ini karena mengaku banyak yang melihat penampakannya. Cerita yang berkembang, White Lady kerap berdiri di tengah jalan di Ballet Drive dengan tatapan wajah kosong. Berdasarkan pengalaman saksi mata yang kabarnya pernah melihat, White Lady selalu muncul dan duduk di kursi yang kosong saat mobil melintas di sana. Tahun 1930-an, seorang wanita bernama Mary meninggal dan konon kematiannya tidak wajar. Setelah kematiannya, Mary menampakkan dirinya di beberapa tempat seperti di jalan lintas timur laut Archer Lane, antara ballroom dan pemakaman Willowbrook, dan di kehakiman Illinois, beberapa mil dari Chicago.
Orang-orang muda seringkali bertemu dengan seorang gadis muda cantik ini berambut pirang dengan mata biru. Gadis muda tersebut menghentikan mobil-mobil yang melintas lalu meminta tumpangan. Kemudian gadis yang mengenakan gaun pesta putih itu menghentikan mobil di depan pintu kompleks pemakaman lalu menghilang. Tahun 1973, seorang supir taksi menjadi saksi mata penampakan tersebut. Dia membawa seorang penumpang dari Shad Melody Lounge dan menghilang di seberang jalan kompleks pemakaman. Selanjutnya adalah kisah mistis yang terjadi tahun 1641. Berawal saat Hendrik van der Decken bersumpah akan mengelilingi Tanjung Harapan hingga kiamat. Namun sejak itu sosoknya tak pernah terlihat lagi. Nasibnya pun tidak diketahui. Namun banyak saksi mengatakan bahkan berani bersumpah mereka sering melihat kapal Hendrik van der Decken yang dikenal dengan sebutan The Flying Dutchman. Hendrik van der Decken dan kapalnya tiba-tiba berada di perairan lalu menghilang. Terkadang kapal Hendrik van der Decken begitu dekat dengan kapal mereka, sehingga mereka dapat melihat jelas. Di kalangan para pelaut, penampakan kapal The Flying Dutchman merupakan pertanda buruk bagi kapal yang melihatnya. Bukan karena kapal itu ditakuti, namun karena bencana buruknya akan menimpa jika melihat penampakan kapal The Flying Dutchman. Di tahun 1881, para awak kapal Raja Inggris George V melihat kapal The Flying Dutchman muncul di malam hari. Semua lampu di kapal itu menyala terang benderang berwarna merah. Di tengah-tengah ada tiang-tiang yang menyala. Namun di pagi harinya, para pelaut yang menjadi saksi mata penampakan Flying Dutchman tewas misterius. Hotel de Coronado adalah bangunan bergaya Victoria yang terletak di pantai selatan California Selatan, San Diego. Pada 24 November 1892, seorang gadis muda check-in di hotel tersebut. Ia tampak sangat kesakitan, lalu hanya berdiam diri di kamar hotel. Spekulasi yang beredar ketika itu ia meminum banyak obat untuk menggugurkan kandungannya. Lalu 5 hari kemudian, ia ditemukan tewas dengan sebuah lubang peluru di pelipisnya. Ia ditemukan di tangga luar yang menuju ke pantai. Dugaannya muncul, ia tewas karena bunuh diri. Sejak saat itu, fenomena aneh telah dilaporkan terjadi di hotel itu, seperti suara-suara aneh, lampu berkedip-kedip bahkan mati, dan terkadang ada penampakan wanita berpakaian zaman Victoria berkeliaran di lorong-lorong hotel. Dan yang terakhir adalah kisah tentang dendam membara seorang budak yang tinggal di rumah perkebunan Martleys di St. Francisville, Louisiana, Amerika Serikat. Budak bernama Chloe itu memiliki kebiasaan buruk yaitu mengintip kejadian-kejadian yang terjadi di rumah tuannya melalui lubang kunci. Suatu ketika ia tertangkap basah oleh tuannya dan sebagai hukumannya Chloe dianiaya hingga kehilangan telinganya. Untuk menutupi lukanya, Chloe pun harus memakai shawl hijau di kepalanya. Karena dendamnya itu, ia pun membuat kue panggang di atas daun oleander, tanaman yang sangat beracun untuk menyakiti tuannya. Namun ternyata makanan itu justru membunuh nyonyanya dan 2 anak perempuan mereka. Chloe kabur, namun tertangkap, lalu digantung di tengah lapangan, disaksikan para budak perkebunan itu. Tidak ada bukti sejarah yang mendukung kisah ini, hanya ada sebuah foto. Namun, konon sejak kejadian itu, penampakan perempuan kerap muncul di daerah itu. Gadis muda tersebut sering muncul di cermin yang diletakkan di tangga rumah perkebunan Martleys. Pemirsa, adalah 7 kisah mistis paling terkenal di dunia versi On The Spot.